Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, serta anak-anakku, siswa-siswi pelajar SMA, SMK sederajat, dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Suatu kesyukuran sekali kita masih diberi oleh Allah kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan dan melanjutkan aktivitas dan kewajiban kita, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang kali ini akan mengangkat tema meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnudzan dan ukhuwah. Video ini merupakan video part yang kedua, di mana pada video sebelumnya kita telah berbicara terkait dengan apa itu mujahadah nafs, kenapa itu husnudzan harus dilakukan oleh setiap muslim, dan apa akibat dari perilaku suudzon, tajassus, dan ghibah, yang semuanya berakibat kepada perilaku buruk yang tentunya akan semakin banyak menambah dosa bagi kita, yang itu tentu akan memperburuk kondisi kita nanti di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita mulai dari sedikit mereview materi yang telah kita sampaikan pada video part 1, yakni bahwa setiap muslim haruslah bermujahadah an-nafs. Artinya apa? Artinya setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengendalikan hawa nafsunya dan bisikan jahat dalam dirinya. Ini dialami oleh setiap orang tanpa terkecuali, baik dia anak-anak, remaja, dewasa, ataupun manula. Semuanya berkewajiban untuk mengendalikan hawa nafsunya dan bisikan-bisikan jahat yang ada dalam dirinya. Jangan sampai hawa nafsu dan bisikan jahat itu kemudian terwujudkan dalam perilaku yang dapat mengakibatkan bertambahnya dosa, baik itu dilakukan terhadap diri sendiri, kepada orang lain, lebih-lebih dosa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwa setiap muslim harus senantiasa husnudzan, yakni berbaik sangka. Berbaik sangka ini adalah dengan menunjukkan sikap selalu berpikir positif dan hormat dan menjauhkan diri dari rasa curiga. Husnudzan dilakukan kepada 3 kategori, yakni kepada Allah Ta'ala, kepada orang lain, dan kepada diri sendiri. Jadi, berbaik sangka tidak cukup hanya dilakukan terhadap orang lain saja atau kepada Allah saja, tetapi harus kepada ketiga-tiganya, yakni kepada Allah kita harus berbaik sangka, kepada orang lain juga demikian, dan kepada diri sendiri kita juga harus berpikiran positif. Yang keempat, setiap muslim dilarang tajassus. Tajassus berarti mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa ada orang yang mencari-cari kesalahan orang lain? Hal ini dikarenakan adanya rasa iri dan dengki dalam dirinya, yang itu mengakibatkan dia kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, menelisik apa saja perilakunya di media sosial ataupun perilaku kesehariannya, yang mengakibatkan juga pada perilaku yang lain, yakni ghibah, menggunjing karena iri dengki tersebut. Untuk itulah pengendalian hawa nafsu ini diperlukan. Jangan sampai iri dan dengki mengakibatkan kita berperilaku yang lebih buruk lagi sehingga menambah dosa-dosa kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian tadi adalah review dari materi yang sudah saya sampaikan pada video yang pertama. Jadi beberapa hal ini sebenarnya sudah saya sampaikan dalam video yang pertama, video part 1. Kemudian saya ingin menggarisbawahi terkait dengan husnudzan, di mana husnudzan di sini dibagi menjadi 3 kategori, yakni husnudzan berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada orang lain, dan berbaik sangka kepada diri sendiri. Berbaik sangka kepada orang lain dan diri sendiri mungkin bisa kita fahami dengan mudah. Tetapi bagaimana dengan berbaik sangka kepada Allah? Kita lanjutkan.
Husnudzan kepada Allah adalah berprasangka baik kepada Allah. Artinya bahwa Allah memiliki sifat maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha pengasih dan maha penyayang kepada semuanya. Yang ini betul-betul harus kita fahami, kita imani, dan kita yakini dalam diri kita. Jangan sampai ada sedikit pun prasangka ataupun sakwa sangka, lebih-lebih buruk sangka kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah mempunyai sifat yang tidak sempurna, Allah mempunyai kelemahan, Allah itu maha pengasih hanya kepada pihak-pihak tertentu misalnya, atau Allah itu pilih kasih, tidak adil. Maka yang demikian ini dilarang dalam Islam, karena Islam mengajarkan kita agar berbaik sangka kepada Allah. Apa saja yang kita ketahui terkait dengan kemahakuasaan Allah, maka itulah yang harus kita yakini bersama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendiriannya, aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Jika ia mengingatku di suatu perkumpulan, aku pun, kata Allah, akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya. Yang dimaksud di sini adalah dalam perkumpulan bersama malaikat-malaikatnya Allah, Allah mengingat kita. Jadi, yang perlu dipahami oleh anak-anak sekalian, bahwa Allah itu tergantung bagaimana persepsi kita kepada Allah. Jadi, jangan sampai kita salah sangka dan salah duga, ataupun salah persepsi terhadap Allah. Allah yang maha adil, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha kuasa. Jangan sampai kita persepsikan sebaliknya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa Allah yang maha adil harus kita persepsikan keadilan Allah adalah Allah yang maha mengerti bagaimana keadilannya. Keyakinan bahwa Allah itu maha adil, maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, inilah keimanan. Jangan sampai keimanan kita ini digerogoti oleh prasangka-prasangka keliru terhadap Allah. Hal ini biasanya terjadi apabila kita terkena musibah, kita terkena sesuatu yang tidak kita inginkan. Muncul kemudian prasangka yang tidak baik kepada Allah. Kita diberi cobaan, kita diberi ujian, yang bisa jadi kita merasakan berat ujian itu. Kemudian muncul prasangka-prasangka buruk terhadap Allah. Jangan sampai hal ini terjadi. Apabila hal itu muncul prasangka itu, maka segera hilangkan, karena Allah tidak demikian. Allah maha pengasih kepada semua hambanya. Allah maha penyayang, Allah maha adil. Dan Allah tidak akan memberikan ujian kecuali kita semua diberi oleh Allah kemampuan untuk melewati dan mengatasi ujian tersebut. Kita lanjutkan. Bagaimana husnudzan kepada Allah itu? Husnudzan kepada Allah itu adalah husnudzan dalam bertakwa kepadanya. Bertakwa kepada Allah artinya melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Husnudzan dalam bertakwa artinya meyakini bahwa semua perintah Allah adalah untuk kebaikan kita manusia. Begitu juga semua larangannya pasti akan berdampak dan berakibat buruk kepada kita. Itu adalah prasangka yang harus ada pada diri kita. Jadi prasangka dan persepsi kita terhadap Allah itu harus benar. Jangan sampai kita berprasangka keliru terhadap Allah. Ini prasangka yang pertama terkait dengan husnudzan dalam bertakwa kepada Allah. Yang kedua, husnudzan kepada Allah dalam berdoa. Setiap muslim harus meyakini bahwa apa yang ia mintakan, apa yang ia munajatkan, dan apa yang ia mohonkan kepada Allah pasti akan dikabulkan. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah sesuatu kepadaku, maka aku akan menuruti dan mengijabah permintaanmu. Lantas, bagaimana dengan doa-doa kita yang belum juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Di sini letak husnudzan kita. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Bisa jadi Allah menyimpan doa kita dengan memberi hal yang lebih baik untuk kita. Atau menyimpannya nanti untuk diberikan di hari kiamat. Ini adalah prasangka-prasangka yang benar kepada Allah. Jadi jangan sampai keliru. Misalnya kita mengatakan, ngapain kita berdoa lagi? Wong yang kemarin saja belum diijabah oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah.
Ini adalah prasangka yang keliru. Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Doa itu bahkan dalam beberapa hadis dinyatakan sebagai mukhul ibadah. Intinya ibadah. Karena di dalam doa kita mengakui bahwa diri kita penuh dengan keterbatasan. Allah yang maha segala-galanya dapat membantu mengatasi kesulitan dan memenuhi segala kebutuhan yang kita inginkan. Disinilah pentingnya doa. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah terkait dengan doa-doa yang kita panjatkan. Yang ketiga, husnudzan dalam berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar adalah usaha yang kita lakukan untuk mencapai apa-apa yang kita harapkan dan cita-citakan. Adapun tawakal adalah kita berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar terlebih dahulu. Kita harus husnudzan, berbaik sangka kepada Allah terkait dengan ikhtiar yang sudah kita lakukan dan tawakal yang kita sungguh-sungguh serahkan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa ketika kita sudah berusaha tetapi tidak berhasil, maka mengubah persepsi atau prasangka kita kepada Allah. Sehingga muncul persepsi atau prasangka buruk terhadap Allah karena kegagalan atau ketidakberhasilan ikhtiar kita. Di sini pentingnya seorang muslim untuk husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa ikhtiar kita semuanya bernilai di mata Allah Ta'ala. Jadi entah itu berhasil di dunia ini ataupun tidak, kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Setelah itu kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah dan kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan setulus-tulus dan seikhlas-ikhlasnya. Disitulah makna dan pentingnya husnudzon kepada Allah dalam 3 hal, yakni husnudzon dalam takwa kepadanya, dalam berdoa, dan dalam ikhtiar dan tawakal. Kita lanjutkan dengan bagaimana menerapkan mujahadah nafs dan husnudzon untuk meraih hidup bahagia. Yang pertama, kontrol diri itu dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yakni menghindari perbuatan dosa atau maksiat, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridho Allah Ta'ala, menahan dan mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah, zikrullah. Ini adalah cara-cara kontrol diri, menghindari perbuatan dosa dan maksiat, mengarahkan seluruh aktivitas ini untuk mencari ridho Allah, tidak melakukan hal yang sia-sia, tidak banyak berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang ini bisa jadi mempengaruhi diri kita untuk kemudian mendapatkan bisikan-bisikan yang tidak baik juga. Selanjutnya husnudzon. Husnudzon ini dibagi menjadi 3 ya. Dalam buku teks anak-anak bisa baca bahwa husnudzon itu adalah kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi husnudzon itu tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada Allah Ta'ala. Kita husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada orang lain, dan berprasangka baik kepada diri sendiri. Kita mulai penjelasannya dengan bagaimana agar kita dapat husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Yakni, yang pertama, selalu yakin bahwa Allah senantiasa memberi yang terbaik bagi hamba-Nya. Allah senantiasa memberikan kita yang terbaik untuk kita. Dan untuk orang lain, ya Allah memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kita yakini bahwa semuanya diberikan oleh Allah dengan seadil-adilnya Allah. Jadi jangan punya prasangka sedikit pun kepada Allah bahwa Allah itu tidak adil, bahwa Allah itu pilih kasih dan seterusnya. Karena bisa jadi kita yang tidak bisa memahami bagaimana keadilan Allah itu. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat Allah. Rasa syukur dapat diungkapkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Itulah syukur. Dan apabila kita mau bersyukur, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya, bagaimanapun kondisi kita. Dan orang yang bahagia itu adalah orang yang bersyukur. Jadi kalau kita mau bersyukur, maka kita akan menjadi bahagia. Bukan kita bahagia dulu baru bersyukur, bukan. Tetapi apabila kita mau bersyukur, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Kita tidak ikhlas, itulah yang mengakibatkan kita tidak bahagia. Kita merasa kesal, kita merasa tidak diperlakukan dengan adil, itu yang mengakibatkan kita tidak bahagia. Dan sebaliknya, apabila kita mau bersyukur, kita ikhlas menerima semuanya, kita akan menjadi orang yang sangat bahagia. Yang ketiga, bersikap tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah. Sabar, ikhlas atas semua
cobaan dan ujian dari Allah Ta'ala. Hidup ini adalah darul bala, hidup ini adalah kampung ujian, di mana Allah memberikan ujian kepada semua hambanya untuk meningkatkan derajatnya nanti di akhirat. Dan kita seyogyanya tawakal, berserah diri kepada Allah, sabar, ikhlas, menerima semuanya ini, dan mensyukuri apa yang Allah titipkan kepada kita. Kita tidak perlu kemudian iri kepada orang lain atas nikmat yang Allah karuniakan kepada dia. Perlu diketahui bahwa semua nikmat itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Nikmat yang halal akan dihisab oleh Allah, dan nikmat yang haram akan dijatuhi hukuman atau iqab. Jadi tidak ada nikmat yang gratis nanti di akhirat. Nikmat yang kita terima di dunia ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Bagaimana kemudian husnudzon kepada orang lain dapat dilakukan? Sebagai berikut. Yang pertama, yakni melihat seseorang dari sisi baiknya. Ditunjukkan dengan rasa senang dan berpikir positif kepada orang lain tersebut. Kemudian selalu memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Memaafkan itu berat, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, bersikap hormat kepada orang lain tanpa rasa curiga, dengki atau perasaan yang tidak senang tanpa alasan yang jelas. Yang keempat, selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Yang terakhir, melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Dengan senantiasa melakukan hal-hal ini, maka kita dapat senantiasa husnudzon kepada orang lain, berbaik sangka kepada orang lain. Jangan biarkan kita mempunyai prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, sehingga itu meracuni pikiran kita dan meracuni perilaku kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, husnudzon kepada diri sendiri dapat dilakukan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, yakin bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Bukan berarti kita kemudian menyombongkan diri, tidak. Tetapi Allah memberi kita kemampuan untuk mandiri, untuk bisa melakukan banyak hal secara sendiri. Di situ fungsi dari husnudzon kepada diri sendiri. Jadi jangan merasa bahwa saya ini lemah, saya ini tidak bisa melakukan hal ini, hal itu, saya butuh bantuan. Tidak demikian. Jadi husnudzon kepada diri sendiri adalah punya keyakinan bahwa saya punya kemampuan. Apa yang Allah karuniakan kepada saya harus saya manfaatkan dengan sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, sehingga saya banyak melakukan hal-hal secara mandiri. Itulah yang Allah kehendaki. Itulah bentuk syukur kepada nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita diberi Allah nikmat anggota badan yang lengkap, kondisi fisik yang baik, kesehatan yang baik. Maka kita manfaatkan hal itu dengan melakukan hal-hal secara mandiri. Di sini bentuk syukur, disinilah husnudzon kepada diri sendiri. Yang kedua, selalu yakin dapat menyelesaikan semua masalah tantangan hidup dan tidak mudah putus asa bila menemui kesulitan atau kegagalan. Jadi, yakin bahwa semua masalah ini dapat kita selesaikan. Allah sendiri yang menjanjikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dalam kesulitan itu ada kemudahan. Kita harus menghadapinya, harus menyelesaikannya, dan tidak mudah putus asa. Ciri orang mukmin itu tidak mudah putus asa. Jadi dia berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Tidak mudah putus asa, tidak mudah patah arang dalam menyelesaikan tantangan hidup yang ia hadapi. Semua masalah ia hadapi dengan tegar, dengan teguh, dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga, berusaha untuk sekuat tenaga mencapai semua keinginan dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dengan penuh inisiatif untuk meraih cita-cita sendiri. Jadi kita dikaruniai oleh Allah akal, kita dikaruniai oleh Allah fisik yang baik, kesehatan yang baik. Manfaatkan ini untuk mencapai cita-cita kita. Senantiasa berinisiatif, mencari ide, kemudian memanfaatkan semaksimal mungkin potensi diri kita, sehingga tidak hanya bekerja biasa saja, tapi bekerja secara cerdas, bekerja secara tuntas. Jadi seorang muslim yang baik adalah senantiasa memaksimalkan potensi dirinya untuk berikhtiar dengan sebaik-baiknya, baru kemudian bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua hasilnya kepada ketentuan Allah Ta'ala. Itu
itu adalah perilaku husnudzon kepada diri sendiri. Alhamdulillah, ini tadi adalah beberapa uraian yang sekiranya perlu untuk kami sampaikan dalam video pembelajaran part yang kedua ini. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan di part yang ketiga terkait dengan ukhuwah. Untuk sementara kita cukupkan sekian dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada video part yang ketiga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.